Oke, ini kita mulai dari awal ya. Jadi kalian kan udah nyiapin denah ya. Nah, sebelum bikin denah gini, itu kalian pencet ini dulu ya. US spasi. Habis itu pencet select all. Nah, ini tuh apa sih kalau di select all? Ini tuh garis bantu, titik bantu. Jadi mempermudah kita buat gambar nanti. Habis itu oke. Habis itu kita juga harus bikin layer. Layer itu tujuannya untuk mempermudah kita waktu gambar. Jadi membedakan garis. Mana sih garis tembok, mana garis arsiran, mana garis as, mana garis lantai gitu ya. Nah, cara bikin layer itu pertama pencet LA, habis itu spasi. Jadi di sini tuh di AutoCAD itu kita itu harus ketik perintah dulu, habis itu spasi. Spasi itu buat melakukan perintahnya. Jadi tadi itu aku ngetik perintah layer, berarti perintahnya itu LA. LA spasi. Nah, di sini kita bikin layer dulu yang banyak. Caranya pencet ini loh. Pencet new layer. Itu klik aja yang banyak. Nanti kita namain satu persatu. Caranya diklik lagi. Ini aku namain as. Ini aku namain ukuran. Ini aku namain dinding dalam. Ini aku namain dinding luar. Ini ditiru ya, Raya. Sambil dipraktekin, sambil ngerjain bareng. Ini aku pilih kusen. Ini arsiran. Habis itu apa lagi? Dinding dalam, dinding luar, kusen, kolom. Itu teks. Itu level. Ya, mungkin ini dulu ya. Jadi kalian bikin ini semua. Arsiran, as, dinding dalam, dinding luar, kolom, kusen, level, teks, ukuran. Wes coba tak. Like misalnya ada kayak masalah atau gak muncul atau gimana, dibilang ya, Re. Bilangan ya. Oke. Kris, takut Kris. Ya. Iku level iku kan lambangnya cawang sih. Cawang iku apa maksudnya? Nah, jadi gini, kalau aku misalnya double klik di arsiran, nah berarti aku lagi pakai layer arsiran. Jadi garis ini, garis arsiran nanti. Bisa juga digantinya lewat yang ini, di atas ini. Ini aku pakai layer kusen. Berarti garisku ini nanti garisnya kusen. Ini tujuannya apa sih? Jadi misal aku mau ambil garis tertentu ya, aku nggak mau lihat garis ini, garis arsiran. Ini bisa aku matikan di sini. Di sini itu bisa dimatikan. Nanti itu garisnya hilang, garis kusen. Aku kalau mematikan garis arsiran, bisa aku matikan garis arsirannya. Jadi mempermudah kita mengelola garis-garis itulah. Matikane liwat ndi iku? Nek awak dhewe gak pengin delok layar e.
Eh, di atas Gambar ini apa? biasanya itu ada kok layar kontrol namanya di bagian atas kalian, toolbar kalian ini. Namanya layar kontrol itu bukan ada gambar lampu kan, lampu sama matahari kalau nggak salah. Itu yang bagian lampu itu diklik aja, nanti lampunya mati berarti layarnya nggak kelihatan gitu. Nah, habis kalian bikin ini yo, bikin nama-nama layer, kalian warnain layernya sesuai keinginan kalian. Misalnya arsiran ini aku udah warnain 251. Diklik aja, diklik kotaknya. Ini aku klik ini. Yang garis as, aku pengen warna ini. Dinding dalam, aku pengen warna ini. Dinding luar. Oh, ya. Ini warna itu cuma buat bedain ya. Nggak. Nanti kalau di print tuh nggak ngaruh. Kolom, aku pengen warna ini. Kusen. Ya, ini diikutin yo. Sambil ngerjain bareng gitu. Level, garis apa terserah. Pilihin warna. Teks putih. Ukuran putih juga. Habis tentuin warna ini, kalian ini tentuin line width-nya. Khusus line width ini ada aturannya sih biasa nih. Mana yang harus tebel, mana yang harus enggak. Jadi line width ini berpengaruh pada saat kalian ngeprint nanti, itu hasil garisnya tebel apa enggak gitu. Kalau aku, arsiran ini aku 09. As, biarin 00. Dinding dalam, aku ganti jadi 09. Dinding luar, aku pakai 20. Kolom pakai yang 30. Kusen pakai yang 13. Level pakai yang 05 aja. Teks 00. Ukuran 00. Ini nggak perlu dihafal ya. Cuma kalau kalian udah bikin satu file kayak gini, nanti ini bisa dilihat lagi kan. Jadi nggak perlu ngapalin. Nah, habis bikin layer, kalian silang. Nah, kalian bikin denahnya dulu. Kalian bikin misal dari luas lahannya ya, pakai perintah itu rectangle, REC, spasi. Kalian klik dulu, kemudian masukin ukurannya. Misal ukurannya itu 10 kali 20 ya, 10 meter kali 20 meter. Di sini aku pakai satuan senti. Berarti 10 meter itu berapa? 1000 senti kan? Berarti tulisan 1000 kali 20 meter kan? Berarti 2000 senti. Kalau di sini kali itu pakai koma. Jadi kalau 1000 kali 2000 berarti 1000, 2000 gitu. Koma 2000. Habis itu spasi. Nah, nanti kalian ke bentuk kotak kayak gini. Bisa Rek, bikin ini kotak. Udah kan, udah bisa kan? Ada yang bingung? Kalau bingung tanya aja ke apa. Lanjut yo. Jadi kalian bikin sesuai dengan yang udah kalian bikin di A3 itu denahnya. Misal carport ini berapa? Carport misal 3 kali 8 ya. Berarti 300,800. Ini dipindahin ke sesuai lokasi yang kalian inginkan. Caranya di blok dulu, habis itu M, artinya itu move, habis itu spasi. Diklik titiknya yang mau dipindahkan, habis itu diklik ke tempat yang kalian ingin taruh di situ. Nah, gitu aja wes. Habis itu bikin kotak-kotak yang banyak sesuai dengan ruangan kalian. Misalnya kamar 3 kali 3, 300,300.
lagi tabur misal 2 kali 4 200 kali 400 200,400 berarti tulisannya. Sini misal kalian ingin bikin teras ukurannya 400 kali 100. Bikin kamar lagi 300 kali 300. Kalian bikin semuanya itu sampai hingga jadi denahnya kalian. Kalian juga bisa kok pakai line gitu. Misal aku ingin pakai line ya. Caranya L spasi. Tak klik, tak tarik. Di line ini kan bisa gini kan. Bisa mulus gini sama bisa kaku gini. Kalau kalian ingin jadi kaku 90 derajat, itu kalian pencet F8. Kalau ingin nggak kaku, pencet F8 lagi. Kalau ingin kaku, pencet F8. 90 derajat. Kalau enggak, pencet F8 lagi. Nah, habis itu tarik garis sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Misal, aku ingin panjangnya 4 meter ya. Berarti tulis saja 400. Begitu spasi. Itu juga bisa. Tarik garis gini aja juga bisa. Nggak pakai masukin ukuran. Ya, kalian bikin denah sesuai keinginan kalian. Habis itu jangan lupa di blok. Ini pakai layer yang as ya. Pakai layer yang as, jangan lupa. Oh, ini denah yang udah aku buat ya. Oke, sekarang kita nemboki. Bikin tembok. Jadi denah yang udah kita buat ini asnya kita bikin tembok. Caranya kita bikin 2 kotak dulu. Yang pertama ukuran 1 meter dikali 15 cm. Yang kedua ukuran 1 meter dikali 11 cm. Ini yang 11 cm di move ke yang 15 cm tengah-tengahnya. Jadi ambil ini ya segitiga ini. Segitiga itu artinya midpoint atau titik tengah. Jadi kalau udah muncul segitiga, pasti itu titik tengahnya garis itu. Ini diambil, ditaruh yang midpointnya yang 15. Habis itu kotak yang 15 jangan lupa diganti jadi dinding luar. Layernya. Yang 11 jangan lupa diganti jadi dinding dalam layernya. Habis itu diarsir. Caranya itu pencet H. Caranya itu perintah H. H artinya arsir kan. H itu perintahnya pencet H. Habis itu spasi. Nah, nanti muncul kayak gini kan. Di bagian swatch ini, kalian pilih ANSI 32. Arsiran dari tembok. Habis itu yang biasa dirubah itu angle sama scale. Ini angle-nya nggak usah dirubah dulu. Untuk scale-nya kita rubah nanti sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk sekarang langsung add big point aja ya. Boundaries, add big point. Boundaries, add big point. Ini diklik. Klikkan ruang mana yang ini, apa? Kotak itu loh. Kotak di dalam kotak 11 itu klikkan. Habis itu spasi. Kita preview. Oh, apakah ini terlalu rengket atau terlalu lebar gitu ya? Kalau misalnya kurang sesuai kita escape, scale-nya diganti. Kalau misalnya ingin diperlebar, digedein scale-nya. Misal 2. Preview, kan tambah lebar kan?
Kalau masih nggak sesuai, kurang lebar lagi, digedein lagi, 3. Review. Semakin lebar. Kalau ternyata kalian inginnya lebih lengkap, ya kecilin aja, 1,5 misalnya. Ya, aku akan ambil 1,5 ya. Kalau udah cocok, escape, lalu oke. Habis itu, garis arsiran ini, ganti ke layar arsiran. Oke. Habis itu, kalian copy ini, caranya, ini di blok. Habis itu, CTRL-C, CTRL-V. Kemudian, kalian jadikan berdiri. Caranya, perintah RO, rotasi. RO, kalian blok dulu ya. RO, spasi. Ambil terserah. Kalian berdirikan gini. Nah, habis itu klik aja. Kemudian, untuk arsirannya ini usahakan sejajar ya. Kalau garisnya gini, harus gini semua gitu. Ini kan nggak sejajar. Tak hapus dulu berarti. Aku hapus lagi. Kayak cara tadi. Pakai layar arsiran. Nah, kemudian ini kalian blok. Ini kalian blok. Kemudian pencetan B, spasi, namain terserah. Ya. Oke. Yang ini juga B, spasi, namain terserah. Oke. Jadi tadi kan awalnya gini kan, garisnya mencar-mencar gitu. Garisnya mencar-mencar kan. Tak klik satu-satu gini. Kalau yang ini, aku klik satu garis, ini semuanya kepilih. Itu fungsi dari perintah blok. Kalau ini aku pencet ini aja, yang lainnya nggak kepilih. Ini aku pencet ini aja, semuanya kepilih. Itu kenapa aku blok itu balik gara-gara gitu ya. Kemudian ini blok kalian double klik. Double klik, habis itu pilih OK. Oke. Nah, kalian akan masuk ke ruang baru gini ya. Kalian klik yang parameter set. Parameter set. Lalu pilih linear stretch pair. Ambil segitiganya ini di sebelah kiri sama segitiga di sebelah kanan. Tarik ke bawah. Habis itu action. Pilih yang stretch. Kalian klik segitiga ini. Habis itu spasi. Kalian blok mulai dari luarnya. Pokoknya luar garis ini ya. Kalian klik dulu di sini. Ditarik. Usahakan kena semua garis. Garis yang distance, garis dinding luar, garis dinding dalam, garis arsiran itu harus kena semua. Habis itu diblok lagi. Harus kena semuanya ya. Harus apa? Kotak itu tuh keblok gitu loh. Habis itu spasi. Lakukan juga di yang sebelah kiri. Ambil segitiganya, klik stretch, ambil segitiganya, diblok, usahain kena semua garis, spasi. Oke, habis itu BC. Spasi lagi. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya itu buat gini loh. Agar dindingnya ini kalian bisa tarik ulur. Nah, jadi nanti aku cuma gini aja kalau mau bikin dinding. Ini hasil yang udah kalian bikin, di copy, dipasang di sini, ya kan? Tinggal ditarik.
Ini aku copy. Oh ya, untuk lahan terluar, ini dindingnya wajib masuk ke dalam. Tapi kalau yang di dalam lahan di dalam lahan kalian, itu kalian taruhnya wajib di tengah-tengah yo. Gini. Nah, yang berdiri kan belum dibikin. Dibikin aja kayak yang tadi. Parameter set, linear stretch pair, ambil segitiganya. Habis itu ditarik ke kanan, action, stretch, klik segitiganya, spasi. Habis itu di blok, usahain kena semua garis, spasi. Diklik segitiganya, spasi, di blok lagi, spasi. BC untuk keluar. Nah, ini kita copy juga. Jadi terserah kalian mau nembok yang mana, ya kasihin itu aja. Ini ditarik. Terserah kalian mau nemboki bagian yang mana aja gitu. Tinggal di copy, ditaruh, ditarik. Chris, mau tanya Chris. Iya. Kalau ada yang nggak bisa, kadang-kadang itu ya langsung bilang yo. Tanya Chris. Nah, semisal yo, iku kadang-kadang aku tahu gawe podong ini ya, terus dindingnya iku tak cilikno. Dindingnya tak cilikno sampai cilik ukuran cilik pokok wis tak cilikno ya. Mari ngono, HC iku pindah ning anu kadang-kadang. Piye carane yo? Apa HC apa? HC iku Iku ya gak ning kayak tengah. ucul ngono ya. Ning pinggir, ning garis aciane malahan. Tahu gak kok ngono awakmu? Tahu gak? Ana contohnya gak? Aku sih Yo, gak tahu. Gak tahu sih. Oh ya wis. Moro-moro HC ku ilang, gak di tengah moro-moro. Ya wis. Oke. Gak tahu aku Tom. Kamu sih, kayak tahu tapi ketane sih langsung tak hapus, tak gawe maneh ngono hasil. Jadi aku gawe sing cuwilik wis, gak gawe ikan lumayan dawa ya. Aku gawe sing cuwilik. Jadi foto sing cilik-cilik ku gak gawe maneh. Tapi ini bisa kok kalian kayak ditarik jadi perpendek gitu juga bisa. Kalian panjangin juga bisa. Jadi proses yang panjang tadi itu hasilnya ya gini, kalian bikin tembok itu jadi cepet gitu loh. Cuma bikin ininya aja yang lama. Tapi waktu nembokinya lebih cepat daripada cara lain gitu. Menurutku loh ya. Ada yang nggak bisa Tarek? Kalau nggak bisa bilang di share screen nanti ditemuin masalahnya apa gitu. Itu dinamo ya, Chris? Ya Tom. Chris. Hai. Nah, Chris, boleh ulang Apa, dari awal itu gak, Chris? Yang bikin tembok, Chris. Oke. Gini yo, caranya tuh Catat dan catat. ini cepet aja yo.
kalian bikin dua kotak ukuran 115 sama 111. REC diklik 100,15 sama REC diklik 100,11. Yang 15 layernya diganti jadi dinding luar. Yang 11 layernya diganti jadi dinding dalam. Yang dinding dalam dimasukin di dinding luar, tepat tengah-tengahnya. Itu di hatch. Add pick points, taruh sini. Oke, jangan lupa diganti layernya jadi arsir. Ini di blok. Habis itu ketik perintah B spasi. Namain terserah. Oke, habis itu double klik. Habis itu parameter set. Linear stretch pair. Ambil segitiganya. Tarik ke bawah. Habis itu stretch. Klik segitiga ini, spasi. Di blok 2 kali. Usahain kena garisnya semua ya, garis distance, dinding luar, dinding dalam, sama arsiran. Yang kanan udah, sekarang yang kiri. Lakuin kayak tadi. Habis itu BC, spasi, spasi lagi. Nah udah, ini udah kebikin. Kan udah bisa ditarik ulur. Ini kalian tinggal copy, wis. Tinggal copy di letak mana gitu. Sini misal. Nah, tinggal ditarik. Terus itu. Terus bikin dinding ya. Ada yang trouble atau nggak bisa gitu? Wih, tes. Wih. Chris itu buat ruangan kayak itu kan bentuknya L ya? Mana? Itu yang Ini, belakang sendiri, yang atas. Hmm. Nah itu ruangan L, bentuk L tuh kan. Nah gimana caranya? Misal. Jadi tinggal kalian bisa kok pakai line gitu aja bisa. Line ya. Line aku tarik garis ke kiri. Berapa panjangnya? 150 misal. Spasi. Habis itu aku tarik lagi ke bawah. 100 misal. Habis itu aku tarik ke kiri lagi. Berapa? 250. Itu bisa kok. Nah ini garisnya ini. Kalian pindahin ke terserah. Misal bikin denah gini ya. Ini aku gini aja berapa bisa kok 150. 200 ke sini lagi. Aku tarik di sini 200 ini juga bisa. Ini kalau kalian pengen ngapus garis ini juga bisa. Caranya TR spasi lagi di blok yang pengen dihapus. Itu caranya. Kamarmu ada berapa, Chris? Ada 3 dong. Oh, Kalau kamar mandi nih, kamar mandi ini kamar mandi dalam 1, kamar mandi barengan 1. oh ya wis, oh belum buat soalnya. Nah, gawe deadline rek. Terus yo, sekarang lanjut bikin kolom. Tahu nggak apa itu kolom?
Rek, halo. Tahu kolom nggak? Jelasin aja, Kris. Ya ini yo. Kalau nggak tahu, tak Google no. Ini loh, kolom itu pengikat. Aduh. Kolom ini merupakan kolom beton. Ya intinya itu cagai rumah. Jadi kalau rumah itu dibikin itu harus ada cagai kayak gini. Jadi waktu rumah dibikin, kolom ini dibuat dulu sebelum dinding. Ini loh, kalian bisa lihat. Ini bangunan ini ada cagai. Ini yang menahan struktur dari bangunan itu. Nah, kolom-kolom ini yo, ada sini jelas kayak. Nah itu loh. Ini kan cagai kan. Ini namanya kolom. Ini buat menahan struktur bangunan ini. Nah, kolom-kolom ini itu menyalurkan beban dari atas disalurkan ke bawah hingga pondasi gitu istilahnya. Dan kolom-kolom ini diikat sama yang namanya balok. Balok itu ini loh. Kalau kolom berdiri, kalau balok itu yang tidur ini. Ya ini mengikat kolom-kolom agar bebannya itu saling menyalurkan gitu istilahnya. Ya, jadi sekarang kita bikin kolom. Bikin cagai rumah. Oh, katanya Astosku, untuk saat ini kan kita kan nggak bisa cara ngitung berapa sih besar kolom yang dibutuhkan itu berapa gitu. Makanya untuk sekarang kita pakai kolom ukuran 15-15 saja. Jadi kita bikin REC spasi 15,15. Habis itu kita arsir. Pakai hat spasi, swatch-nya kalian pilih yang solid. Order predefine ini solid. Add pick point, ini klik. Oke. Kalian blok, kalian pilih jadi layer kolom. Kemudian kalian jadikan satu ini, garis kolom sama arsirannya jadikan satu dengan cara B spasi. Kalian namain terserah tulisan apa. Habis itu ini kalian copy aja, di copy. Ini ya, misal aku copy gini ya, CTRL Shift C. Aku ambil pojok sini. Jadi waktu aku V nanti juga bagian pojoknya. Ya apa ya? Pokoknya kelihatan ya perbedaannya. Misal aku CTRL Shift C. Aku ambil yang pojok kiri sini. Nanti waktu aku CTRL V, dia bakal ngepastenya itu tepat di titik tadi gitu loh yang aku pilih. Misal, aku blok, CTRL Shift C. Aku ambil di titik tengah ini. Waktu aku CTRL V, dia juga bakal lokasinya tuh yang tengah gini. Itu cara cepati copy ya. Kalian juga bisa pakai CO spasi gitu juga bisa. Perintah CO spasi gini juga bisa. Jadi habis di CO spasi tinggal diletakkan di semua pojokan bangunan tuh kalian kasih kolom semua aja. Pokoknya setiap pojok itu kasih ono kolom. Setiap pojok ruang. Setiap pertemuan dinding itu kasih ono. Dikasih semua yo. Ini kalian sambil bikin atau nonton aja? Woi, Nonton ae wes. Nonton. Nonton. ya, ini kan nanti direkord ya. Nanti Rekor. yang record Dav kan ngerekord Dav? Rekor iki. Masih. Nang kene.
engko uploadan ya Taf ya, tolong ya. Iya, Lah tak misalnya nak nang wifi iki. Google Drive. Heeh. Oh ya, aku mau bilang yang tadi kan udah bikin layer ya. Itu tujuannya layer tuh kayak gitu loh, lihatin ya. Kalau aku mau ngilangin garis as, itu bisa. Ini as aku matikan. Di layer control, ini lampunya aku klik jadi mati kan. Nah, itu garis asnya itu hilang. Kalau aku mau nyalain lagi, tinggal dipencet lagi lampunya tadi. Nah, muncul ya. Itu fungsinya layer ya. Belum ditembak. Oh ya, sama jangan lupa untuk bagian teras atau bagian yang nggak ada temboknya gitu ya, itu kalian bikin garis level. Garis level itu apa sih? Garis beda elevasi, beda tinggi. Contohnya itu kalau kalian dari ruang tamu mau ke kamar mandi gitu misal. Itulah pastikan ketinggian di kamar mandi sama ruang tamu kalian beda kan. Nah itu ada garisnya, garis level. Jangan lupa diganti jadi layer level. Ini juga. Terus itu ada juga perintah yang namanya itu multi line, garis double gitu. Kalau line itu cuma gini, kalau multi line ML singkatannya itu double gini. Nah, caranya itu gitu. ML spasi ya. Karena aku mau ambil tengah-tengah di sini, tarik garisnya. Aku klik J spasi 0. Z spasi. Habis itu ukurannya berapa? Aku kan pengen 15 ya. Berarti S spasi 15 spasi. Habis itu tinggal ditarik gini aja. Nah ini kalau aku pilih perintah yang bukan 0, yang bottom gitu misal. Nah, dia nggak ambilnya itu meskipun di sini, dia nggak tengah-tengah gitu. Ini nggak harus kalian tahu sih. Kalian pakai line biasa juga bisa. Jangan lupa diganti jadi layer level.
Oke. Nah, sekarang asnya aku matikan aja, biar gak ganggu. Sip. Kemudian udah bikin dinding, udah bikin kolom, sekarang bikin kusennya, pintu. Ini pintu itu terserah kalian ukurannya berapa. Cuma aku sekarang bikin yang umum dulu, yang sering digunakan. Jadi cara bikin pintu kayu itu kayak gini. Kalian bikin kusennya dulu atau pinggirannya pintu itu. Caranya kalian bikin ukuran balok kayu 6 kali 15. Jadi 6,15 cm. Ini kenapa ukurannya 6 kali 15 cm? Ini soalnya di toko-toko itu itu yang jual balok kayu, itu biasanya balok kayunya itu dijual ukuran itu ada 6,15, 6,12, 8,12, 8,15 gitu. Tapi untuk yang kusen seringkali itu pakai yang 6,15. Nah, makanya aku pakai nyontohinnya yang 6,15 saja. Habis bikin kotak gini, bikin kotak lagi. 1 kali 4. Ini apa sih? 1 kali 4 ini. Ini tuh dudukannya daun pintu kalian. Jadi udah bikin gini kan. Tadi aku bikin 1,4. Aku pindahin ke sini, aku TR spasi, aku hapus ininya. Oke. Itu sekarang kalian bikin daun pintunya. Daun pintunya itu caranya kayak gini. Kalian tentuin dulu lebarnya, panjang daun pintunya berapa. Misal kamar itu 80 cm kan. Atau kamar mandi 70 cm. Atau mau pintu utama 90 cm gitu. Ya kalian bikin REC aja. REC, spasi. Panjangnya berapa kalian ingin. Misal 80 cm yo. Berarti 80 dikali tebelnya berapa pintu. Pintu tebelnya itu biasanya 4. Berarti 80 kali 4, 80,4. Kita bikin kan. Ini di move. M spasi. Kemudian, kusen yang udah kalian buat ini, kalian mirror. Caranya di blok. Habis itu MI spasi. Ambil segitiganya. Tarik ke bawah. Habis itu pilih yang no. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini di blok. Jadiin layer kusen. Oke, udah kebikin kan pintunya. Nah, untuk biar bagus gitu biasanya itu diginikan. Ini daun pintu di blok, kalian rotasi, RO spasi, ambil pojok sini, diklik, dibuat berdiri. Habis itu A spasi, klik pojok sini, sama klik pojok sini. Untuk layernya dibuat jadi layer arsiran aja. Yang garis ini. Ini kita buat jalurnya pintu. Nah, biasanya juga itu jalurnya pintu itu dibuat sebagai garis titik-titik. Cara ngubahnya di sini. Di bagian atas itu ada tulisan line tab control. Ini tulisannya by layer, cuma ada itu apa ya? Bagian dari line tab control diklik. Habis itu pilih order. Kemudian kebuka line tab manager. Itu load. Kalian pilih yang ini, akad ISO 03W100 atau ISO dash space garis putus-putus gini. Double klik tadi, habis itu oke. Klik lagi garisnya, diganti di line tab control tadi, pilih yang garis putus-putus. Oke. Udah kebikin kan? Ini kalau kalian mau rengket lagi atau mau pilih lebih jaraknya lebih lebar itu juga bisa. Caranya klik kanan, properties.
di line tab scale itu kalian tentuin. Kalau mau lebih rengket, angkanya kecilin, 0,5. Kalau mau lebih luas, angkanya besarin, 2. Aku 1 aja, cukup. Ini kalian jadikan blok juga, B, spasi, terserah namanya. Habis itu kalian copy, kalian taruh di posisi yang kalian inginkan. Misalnya aku taruh di sini yo. Ini tak rotasi dulu. Tak pasang. Tak move ke sini. Kemudian aku misal di sini lagi. Aku mau pasang di sini kan. Pintu kan biasanya nempel di tembok. Nah, ini tak mirror dulu berarti. MI spasi gini, habis itu kalau pengen dihapus objek yang lamanya berarti yes. Move lagi. Temboknya tarik aja. Misal nih di kamar mandi yo. Aku mau pasang di sini kamar mandi. Ini kamar mandi ceritanya. Ini aku copy. Oh, enggak. Misalnya gini. Misal di kamar mandi ya, kan kalau kamar kan 80, kalau kamar mandi 70. Ini aku pecah dulu. Caranya X spasi. Jadi garisnya satu-satu lagi. Nggak kayak tadi ya gini, kan jadi satu kesatuan. Misal lagi kan. Ini aku RO, aku buat tidur lagi. Garis ini harus bantunya aku hapus. Ini aku pendekin agar jadi 70. Awalnya kan 80. Berarti tinggal di blok gini aja. Habis itu S spasi. Diklik, geser ke kiri. Ketikkan diperpendek seberapa banyak. Dari 80 ke 70 kan berarti diperpendek 10 cm kan. Berarti 10. Nah, kita tes ya. Apakah benar dari 70? Benar kan 70? Yang ini tadi 80. Nah, habis dipendekin, dilakukan kayak tadi, dikasih garis jalurnya itu loh. Dikasih jalurnya pintu, diblok lagi. Sekarang aku pindahin ke kamar mandi. Kemudian karena ini ya, antara ruang ini sama kamar mandi itu tingginya beda. Ini cuma dikasih garis gini aja. Ini menandakan beda elevasi. Kasih garis level. Jadi ini sama ini tingginya beda. Kemudian udah bikin pintu, sekarang misalnya ya, kalian mau pintu kupu tarung. Pintu yang 2 itu loh. Tinggal gini aja. Ini aku copy dulu. Kalian mau taruh di sini kan, di depan kan. Di export dulu. Hapus salah satu kusennya. Kemudian ini di copy dua-duanya. MI. Ini salah. Di copy kusennya aja tetap. Cuma bukan di segitiga ini yo. Kalau di segitiga kan di sini kan. Ini di ujungnya. Di ujung ini. Kemudian yes.
Ini kasih ono garis bantu dulu di sini. Kemudian ini dirotasi. A, spasi. Ganti jadi garis putus-putus. Kemudian garis putus-putus sama daun pintunya itu copyin mirror. Pilih yang no. Nah, udah terbuat kan ini. Ini diblok aja. Aku mau pasang di pintu depan misal. Nah, kemudian ini kan ada temboknya. Gimana sih caranya biar hilang gitu? Ini kalian bisa aja cara pertama, kalian mundurin temboknya. Kalian copy lagi temboknya. Kalian taruh sini. Itu lebih sederhana. Sederhana dan gampang dan pasti berhasil. Kemudian di sini kan ada itu kan. Ada garis beda level. Antara teras sama ruang tamu kan juga beda levelnya, elevasinya. Atau pakai cara yang kedua. Misalnya gini. Misalnya gini ya, aku pengen ngapus bagian temboknya ini. Aku REC, aku ambil dari pojok sini ke sini. Pokoknya aku kotakin lah tembok yang pengen ku hilangkan. Habis itu Alt DW. Kalian ketik Alt, kalian pencet Alt D sama W berbarengan. Habis itu F, ini pilih web. Ini kalian pilih modenya itu yang off. Berarti ini off. Kalian ketik off juga bisa, atau di sini nanti itu muncul tulisan on, off, sama display. Pilih yang off. Kemudian Alt D lagi, kalian P, pencet P, spasi. Habis itu kotak yang udah kalian bikin tadi, kalian klik. Erase polyline, yes. Nah ini kan hilang kan, sama pintu-pintunya pun juga hilang. Ini pintunya kalian klik, kalian buat dia itu berada di garis yang teratas, jadi nggak hilang. Caranya, habis kalian klik, di R, spasi, F, spasi. Oh, gini kan, udah muncul. Gitu caranya yo. Jadi, temboknya ini tetap auto, cuma ada itu kondisinya itu kayak, itu loh, ditutup-tutupi sama bayangan gitu. Sama wipe out tadi, Alt DW. Kalau kalian nggak bisa pakai Alt DW, kalian tulis biasa aja, wipe out gitu. Wipe out ini pilih, habis itu P spasi pilih kotak yang tadi. Langkahnya sama, cuma shortcutnya itu Alt DW. Kalau nggak bisa ya tulis wipe out ini. Udah bikin kusen, udah bikin pintu ini jendela misalnya. Kalian mau bikin pintu jendela, ini kan di sini ya misalnya. Di sini aja ya pintu jendela ya. Cara bikin pintu jendela. Aku bikin lagi REC 1,4. Aku TR spasi-spasi. Ini jangan lupa di-explode. TR spasi-spasi. Kemudian pengen seberapa apa? Jendelamu itu pengen seberapa panjang. Misal 60 cm, 60,4, kita balik 4.
Kemudian ininya kalian copy. Ini pasangan sini. Oke. Jangan lupa diganti jadi layer kusen. Habis itu kalian bikin garis gitu, garis di sini. Ini pindahan ke kanan sebanyak 10 cm. Kemudian mirror. Ini ya. Kusen. Habis itu ambil tarik garis di sini. Ini ganti jadi kaca misal LA. Kan layer kaca aku belum bikin ya. Sekarang aku bikin kaca. Kaca aku bikin jadi tebel pokoknya kaca itu. 40 ya. Aku bikin dulu. Nah, jadi ini aku ganti jadi garis layer kaca. Ini jangan lupa dikasih garis. Soalnya ini kan nggak mungkin kaca itu di bawahnya itu pasti ada kusennya lagi, ada ambang atas, ada ambang bawah gitu. Kalau apa daun pintunya kan nyentuh lantai langsung, jadi nggak perlu. Kalau ini wajib, kalau jendela itu wajib dikasih kayak gini. Ini aku blok, namanya terserah. Aku move. Aku wipe out lagi. Aku bikin area mana yang pengen aku hapus. Wipe out atau Alt DW juga bisa. P, spasi, klik kotak tadi, erase polyline, yes. Habis itu pintunya diklik, BR, spasi, F, spasi. Nah, muncul kan? Karena ini dapur sama terasku beda level, aku kasih garis level. Garis level. Kusen udah dibikin. Oh ya, jendela belum. Kalau kalian bikin jendela ya, caranya sama kayak pintu tadi. Ini aku copy. Kalian bikin kusen dulu. Kemudian kalian mirror. Kemudian bikin ininya, ya sama kayak tadi lah langkahnya. Misal aku pengen taruh di sini. Aku wipe out RET dulu, Alt DW. Udah ya gini yo. Kemudian sekarang waktunya namain ruangan. Ini kalian ganti jadi layer text dulu. Habis itu ketikkan MT. Habis itu gini, tarik garis gini terserah. Namain ruang keluarga misal. Kamar tidur itu misal, kamar tidur.
utama. Oh, ini kan kekecilan. Kalian double klik aja. Kemudian di bagian sini diubah jadi lebih besar. Misal 20. Ini diblok dulu semua ya. Diblok dulu semua, habis itu baru ganti ukuran fontnya. Nah, ini baru pas. Jangan lupa dikasih elevasi. Enter. Ruang tidurku elevasinya 00. Plus minus 0 dari 00. Ini kamar mandi kan turun 5 cm. Misalnya ya, kamar mandiku ini dari ketinggian 00 turun 5 cm. Berarti min 5 cm. Ini juga turun 5 cm. Terasku, misalnya dari 00 turun 2 cm. Berarti diganti dengan 2 cm. Jangan lupa diganti nama. Taman misal. Dari 00 sini ke taman turunnya berapa? Misal turun 30 atau 20 ya. Turun 20 cm. Atau misal ya. Ini sama ini misal beda level. Aku pengen ruang keluargaku lebih tinggi daripada ruang yang lain. Tadi plus dari 00 naik 10 naik 5 cm misal, berarti plus 05 ini. Kemudian carport dari 00 ini ke carport berapa? Misal 15, turun 15. Nggak apa, tulis saja carport 15. Kalau carportnya kalian ingin miring ya, kan umumnya carport itu miring itu agak nanjak dikit. Kalian bikin gini aja. Dari sini, dari pagar kalian di sini itu miring carportnya. Dibuat gini, ini jadi garis arsir aja, arsir garis putus-putus. Kemudian carportnya ini elevasinya hapusen. Yang dikasih elevasi itu sebelah sini. Jadi nanjaknya itu seberapa tinggi itu tahu. Di sini aku mau bikin elevasinya itu 0,10, min 0,10. Dan ketinggian di depan sini, di pertemuan antara rumahku sama jalan itu, ternyata 30. Min 30. Nah, jadi nanjak sebanyak 20 cm. Dari sini ke sini itu miring gitu loh. Misalnya berapa panjang ini? 800 misalnya. 800. Nah, ini nanjaknya 20 cm. Jadi nanti itu gini. Miring. Bentar. Nge-lag. Terus lumayan paham kan ya?
kena tentang. Jadi mobilnya nanti parkirnya itu nanjak gini. Nah, ini biasanya carport tuh kayak gini posisinya, emang agak nanjak gitu. Biar sekalian kalau ada air itu langsung turun ke jalan. Nah, cara agar tahu kalau itu nanjak, dikasih simbol ini, elevasi di atas sama elevasi di bawah. Ini taman. Oke, sekarang udah hampir semua nih kan, tinggal dimensi aja. Ini gali dulu jadi ukuran, layar ukuran. Kemudian nyalain juga itu apa? Garis asnya nyalain juga, biar bantu kita mengukur. Oh ya, kemudian untuk perintah ukuran itu ada 3 jenis. Ada gli, dal, sama dan. Ya, gli, dal, sama dan. Kalau gli, fungsinya itu gini. Aku mau cari panjang ini ya. Kalau gli itu aku nyari panjang ini, garis lurus biasa, bisa. Aku mau ngukur kemiringan ini, garis miring ini berapa panjangnya? Nggak bisa deh. Dia pasti malah ngukurnya itu ngukur tingginya deh. Ngukur tinggi gini, atau ngukur panjangnya gini. Itu gli. Dia hanya bisa garis lurus, nggak bisa garis miring. Kalau di sini itu, aku ngeklik di bagian mana ya? Di bagian sini, dia bakal panjangnya gini. Beda sama dan. Kalau dan, kamu itu bakal ngukur kemiringannya. Kalau dal ini, dal spasi, kamu itu harus benar-benar kalau mau ngukur garis lurus, kamu harus benar-benar tepat. Soalnya kalau miring dikit, nanti ukurannya juga beda. Misal ya, di sini 135,17. Kalau aku pakai gli,
dal ya misal. Dal gini yo, misal aku ini agak menceng dikit, agak ke atas. Gini yo. Gini wes, miring gini ya. Ini dal itu bakal ngukur miringnya. Kalau jeli, meskipun aku ambil miring kayak tadi, ya itu bakal tingginya tetap. Jadi kalau mau ngukur garis miring, pakai dal ini. Kalau kamu pakai beli, kamu malah ngukur panjangnya atau tingginya. Kalau dan, ini yo yang dan itu ngukur sudut. Misal sudutnya antara dua garis ini ya. Ini sama ini. Ngukur sudut ini sama ini. Nah, 30 derajat. Ya, jadi bedanya tiga ukuran ini. Gli, dal, sama dan. Kalau yang di sini aku seringnya pakai yang gli. Kalau aku mau ngukur panjangnya, bukan miringnya. Kemudian kalau kalian mau ngukur nyeting ininya ya, dimensinya, kalian bisa di D, spasi. Kemudian ini layer dimensi kalian modify. Di bagian ini text height, di text height ini kalian mau terserah mau memperbesar atau memperkecil di sini. Tadi kan aku pikir kebesaran, aku mau kecilin dari 20. Kemudian simbolnya aku nggak mau, aku nggak mau modify 20. Aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau panah, aku maunya arsitektural. Ini gantinya di sini. Ini aku pilih arsitektural juga. Terus itu seberapa besar? Aku pengen 10 misal. Ya 10 aja. Kemudian di line sini extensionnya itu garis lebihnya ini loh. Garis lebih yang kecil ini kalian ingin berapa panjangnya? Misal 5. Oke. Close. Nah, langsung berubah. Oh ya, aku juga pengen di sini ada lebihannya juga ke pinggir. Di lagi aja, modify. Extend beyond text ini 5 juga. Ada lebihannya. Langsung lanjutin lagi kalian ngukur-ngukurnya. Ini ya. Ambilin garis as ya. Garis as. Nah, ini nanti kalau kayak gini, ini agak diturun. Jadi habis ambil garis, kalian benerin. Biar bagus gitu loh. Nggak nabrak-nabrak ke sini. Ya, terusin lah sampai semua dimensinya itu ya. Pokoknya garis-garis asnya lagi. Ini dibener-benerin. Taruh di garis luar. Nah,
Ini terusin terus sampai semuanya ini ada dimensinya. Ini buat bantu waktu bangun itu tukang tahu ini berapa sih, berapa ukurannya berapa gitu. Buat bantu tukangnya juga. Makanya kalau gambar itu kalau bisa sedetail mungkin. Karena kita masih baru ya, wis gini aja cukup sih. Begitu menentukan atap ya. Aku udah bikin si atap. Kalau atap itu kalian harus berimajinasi, pengen gimana atap kalian gitu. Ini kalian misal aku mau yang ku atap hanya bagian ini aja. Segini. Aku mau Boleh lihat tampak Iris? segini ya. Tampak belum aku rek. Aku bikin bagian atap. Kemudian ini kan kelepen. Aku nggak mau yang itu katutan. Nggak mau yang bagian itu ada itu. Ini aku pindahkan. Oke. Ini hapus. Hapus. Kalian BO spasi. Klik sini. Nah, ini jadi satu lagi. Awalnya kan gini. Misah-misah ini kan. Garis ini sama ini misah. Aku BO biar jadi satu lagi gitu. Kemudian jangan lupa di offset 1 meter keluar. 100. Ini untuk overstack-nya. Yang dalam hapus. Kalian line. Ini koma, salah. Line. Pencatan tab. Habis itu 45. Tab lagi. Tarik garis yang panjang nggak apa. Kemudian yang sini, kemudian yang sini juga. Tab 45. Tarik panjang. Loh, ternyata ini kok ke sana malahan. Kalian mirror aja nggak apa. Ini dihapus lebihannya, TR spasi. Ini aku copy. Jadi setiap pojokane itu kasih on. Ini kok gak ketemu, tinggal diperpanjang. Caranya EX extend itu. Spasi di blok. Kemudian ini lupa, ini juga. Soalnya kan terdiri dari, kalau bentuk L atau bentuk L ini terdiri dari dua bagian ya, kotak ini sama kotak ini. Berarti sudut yang ini juga harus masuk. Oke. Nah, berarti bentuk atapnya nanti kayak gini. Ini tinggal apa? Bikin layer lagi. Atap. Kasih warna terserah. Coklat. 15 saya cukup. Kayaknya berapa ya? 5 aja, 5. Ini di blok, jadikan layer atap. Kemudian jadikan garis putus-putus. Kemudian di blok, nama terserah. Kok nggak kelihatan ya? Kita ganti warna. Kuning, ngejreng. Aku nggak mau putus-putusnya terlalu rengkat gitu kan, misal. Ini aku pilih semua, properties. Aku gedein. Jadi lebih panjang itu lebih anu.
Kemudian aku pindah lagi ke bagian tadi. Seratus. Nah, jadi ataupun nanti gini. Kemudian, loh, ini ya apa ini ruangannya kok gak ditutupi gitu loh. Ya nanti gampang aja. Kalian yang gak ditutupi itu kalian di-tag juga bisa. Di-tag beton. Jadi dikombinasi antara atap ini sama tag beton. Ya, nanti itu diginikan aja. Dikasih kotak yang ukuran sama yang kalian ingin tutupi ruangannya, di offset ke 15, di O spasi 15. Gini. Nah, jadi ada lebihannya 15 gitu loh. Ini nanti harus ngikutin aja ya. Ngikutin bentuk terasmu. Kemudian ini juga hanya kasih lebih 15. Jangan kayak gini. Kemudian diarsir. Nanti tag betonnya itu diarsir pakai ini arc konkret, arc CONC, edit point sini, preview. Oh kurang kelihatan arsirannya, tak kecil no. Oh, wes kelihatan, oke. Jadikan arsiran. Ya wes nanti ini memasukkan apa? Nanti ini di sini ceritanya. Apa sih dak beton itu? Dak beton itu gini loh. Tak lihat no. Nah ini loh. Ini kan atapnya cuma sampai sini kan. Nah yang ini di bawahnya ini ada ruangan. Cuma kayak tadi loh, nggak ketutupan atap. Makanya aku kasih dak beton aja. Jadi biar atapnya tuh nggak rumit banget gitu. Kalau atapnya terlalu rumit, itu tingkat kesalahan pengerjaannya itu juga semakin tinggi. Takutnya nanti malah sering bocor rumahmu. Nah, kayak gini, tidak beton gini sini bagus kok. Ini malah tanpa atap ya rumahnya. Atap dak beton, kelihatan bagus ya, minimalis. Tanpa atap ya. Jadi sebenarnya tanpa atap itu boleh-boleh aja. Tapi karena tugasnya ada disuruh pakai atap pelana, limasan, gitu kan. Ya kalian pakai itu, cuma kalau misalnya terlalu ribet, banyak lekuannya bangunanmu, tidak beton aja. Ini atap loh, bagus temen ya. Ya, wis kayak wis mari kan tutorialnya. Oh. 1,5 jam wis jadi tenan. Ini sambil ngomong ini, kalau nggak sambil ngomong bisa cepet mana ya. Wis ada yang ditanyakan? Ini hampir jadi, kayak nambahin dikit-dikit, gitu kan ceritanya jadi. Oh ya, untuk bagian kamar mandi ini kan ada toilet-toiletnya gitu kan. Itu kalian cari di file referensi, misal minta astos kalian ya. Mbak, minta file yang ada toiletnya, ada wastafelnya gitu ya. Kayak gini misal. Ini dari file, misalnya ini file dari astos. Ini aku copy, aku pindahkan ke gambar yang baru aku buat. Nah, tinggal dipasang. Yes, ada toiletnya ya, alhamdulillah. Wis, mari rek. Yang dikerjakno, yang belum. Suan. Kasih. Mohon Chris. Oke. Nanti itu rekordannya ada di Dava. Nggak tahu kapan diupload sama Dava.
Kalau misalnya ada tanya-tanya sekarang rek gak apa-apa, nanti di share screen gitu, nanti ketemu no masalahnya gitu ya apa. Kalau misalnya wis nggak ada sing tanya lagi, wis diakhiri ya. Oke, terima kasih ya rek. Nah, ini tak end dulu. Oke, Chris, nih Chris yo. Oke. Lah ono takok-takok engko PC ae gak apa-apa. Oke. Oke, siap.